Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah Jumat Agung pada sore hari ini, ibadah peringatan akan kematian Yesus pada sore hari ini, kita mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, kasih-Nya yang begitu ajaib, karena Ia telah rela datang ke dalam dunia dan mencari kita, orang-orang yang terhilang karena dosa. Kasih yang ajaib. Mari kita datang ke hadapan Dia dengan ketulusan hati. Kita mau menyanyikan pujian itu. Kita mau katakan kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari bukan kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan, ku memuji Dia. Ku mau tinggikan berkat Allah. Sama-sama kita mau katakan bahwa terang Injilnya adalah terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, Dia memberi terang. Dia memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya, menuntun mereka kepadanya, menuntun mereka kepadanya, menuntun mereka kepadanya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saat ini adalah saat yang indah, saat momen yang indah di mana kita bisa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku segala
pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan, yang mungkin sudah melukai hati Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian, Yesus bayar semua. Dan ketulusan hati kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan bahwa hidup kita penuh dengan dosa. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Kita mau katakan, tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Kita mau katakan, di depan tatanya sekarang ku berteduh. Ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Di depan tahtanya sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mari dengan lembut kita mau katakan, Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mari kita berdoa. Jika kami teringat akan dosa kami ya Tuhan, hati kami sungguh merasa hancur, karena sesungguhnya dosa-dosa dan pelanggaran kami itu bukan hanya melukai sesama, tetapi terlebih lagi melukai hati Tuhan yang sudah mengasihi kami, yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kami. Oleh sebab itu di hadapan Tuhan, meskipun kami tahu dosa tidak berkenan kepadamu, tetapi Engkau berkenan kepada hati yang hancur ya Tuhan. Kami datang membawa hati yang hancur, mengakui dosa-dosa kami, di mana seringkali kami tidak mengasihi Tuhan, dan
dan hanya mengasihi diri kami sendiri. Di mana kami tidak rindu akan firman Tuhan, tetapi rindu akan petunjuk-petunjuk dari orang-orang pintar di dunia ini. Di mana seringkali hati kami ditutupi oleh kekhawatiran, dan secara tidak langsung kami meragukan kuasa pemeliharaan Tuhan. Dan hati kami dipenuhi dengan keserakahan, dan kami menganggap uang yang paling penting dalam hidup kami. Hati kami dipenuhi kerap kali dengan kesombongan, dengan iri hati, dan dengan berbagai dosa-dosa yang lain. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon Tuhan sekali lagi menyucikan kami bersih daripada dosa-dosa kami, menyingkirkan segala beban berat yang menekan pundak kami, dan memulihkan sukacita di dalam hati kami, supaya kami dapat kembali bersukacita memuji Tuhan, menghampiri Tuhan, mengingat akan kasih Tuhan, dan hati kami dipenuhi dengan kasih dan kekuatan untuk sekali lagi mengikut Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah mendengar doa kami, karena kami meminta memohon di dalam nama Yesus, Anak Tunggal Allah yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Amin. Saudara sekalian, dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita patut bersyukur karena kita telah menerima anugerah yang begitu besar, yaitu anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan darahnya Ia menghapus dosa kita. Ya, hanyalah oleh darahnya Yesus. Kita mau katakan dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus.
Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mika Halim. Oleh sebab itu, biarlah kehidupan kita, hati dan pikiran kita boleh senantiasa dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Biarlah pujian ini menjadi satu kerinduan bagi kita semua, bahwa kehidupan kita ingin dipenuhi oleh kebenaran firman-Nya. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, Tuhan, di tangan-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan Lebih lagi kita mau firman-Mu. katakan, Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, hati kami ini diciptakan memang untuk Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, jika bukan Engkau yang memenuhi hati kami, siapalah yang bisa ya Tuhan memenuhinya? Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami datang kepadamu dan memohon firman-Mu ya Tuhan, penuhilah hati kami, puaskan dahaga jiwa kami. Dan kami mau siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami siap untuk diberkati dan dikuatkan, khususnya di dalam ibadah Jumat Agung ini. Lawatlah setiap umat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan, kiranya Tuhan tolong dia untuk dapat menyampaikan firman-Mu, sehingga menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini.
Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, selamat sore semuanya, shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali dan di dalam satu momen di mana kita memperingati akan kematian daripada Tuhan Yesus, kita punya kesempatan merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah hamba yang menderita. Hamba yang menderita. Perenungan kita diambil dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat 4 dan 5. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dan kita memperhatikan ayat-ayat di dalam Alkitab kita masing-masing. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara sekalian, bicara soal penderitaan, saya yakin ini adalah kata yang kita tidak terlalu suka. Bahkan saya bisa pastikan gak sukalah kita dengan yang namanya penderitaan. Betul apa benar saudara? Apakah ada dari saudara yang suka dengan penderitaan? Saya yakin tidak ada. Saya pun tidak suka. Dan kalau boleh, hidup ini jangan sampai menderita. Tetapi kita sama-sama ketahui bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita ini, penderitaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Dan terkadang perlu ada penderitaan itu terjadi untuk mendewasakan kita, untuk membentuk karakter kita. Saudara, anak saya masih kecil, baru umur 4 tahun. Dia sudah mulai bersekolah. Dan saudara, hampir tiap pagi saudara membangunkan dia, itu seperti perang di rumah. Wah, saya bangunin dia, saya tarik dia, saya kilik-kitik dia. Dia meronta-ronta, dia berteriak, dia balik lagi. Saya tarik selimutnya, dia ambil lagi selimutnya. Wah saudara, pokoknya udah seperti perang aja tiap pagi di rumah. Seperti perang. Nah, singkat cerita, saya bantu dia siapkan, gantikan baju, kasih makan, dan naik motor pergi ke sekolah. Saya pikir dramanya selesai, udah nyampe sekolah, aman kan? Begitu sampai sekolah saudara, dia ganti jurus lain. Kalau tadi sebelum pergi sekolah jurusnya adalah jurus kungfu saudara. Nah, begitu sampai sekolah dia ganti jurus. Jurusnya sekarang dia main dengan perkataan. Waktu mau jalan, masuk ke kelas dia bilang, "Papa, kalau saya sedih bagaimana?" Maksudnya apa? Kalau saya nanti di sekolah, di kelas nangis sendirian gimana? Waduh saudara, saya mendengarkan kalimat ini langsung luluh hati saya. Seolah-olah saudara, saya pengen langsung gendong dia naik motor lagi pulang. Saya pengen bilang, nah gak usah sekolah, gak apa-apa. Udah di rumah aja, jangan sampai kamu sedih. Jangan sampai kamu nangis. Saudara, anak 4 tahun mempermainkan perasaan saya. Tapi segera saya berpikir lebih keras, tidak boleh saya menyerah. Lalu saya bilang, tenang nak, ini sekolah yang aman. Papa mama anterin kamu ke sekolah ini karena papa mama tahu ini sekolah yang aman. Guru-gurunya baik dan rumah kita dari sekolah ini gak jauh. Kalau ada apa-apa, kamu kasih tahu guru. Guru telepon papa langsung datang dalam waktu 5 menit. Papa meluncur. Dan bukan cuma itu, saya bilang, ada Tuhan Yesus jaga kamu. Sini papa doain kamu dulu. Lalu saya berdoa buat dia saudara. Dan saya berkata, oke, sekarang kita masuk kelas ya. Saudara, hari itu saya menang di dalam pertempuran pergi ke sekolah. Kalau anak saudara seusia dengan anak saya, saudara mengerti betul apa yang saya katakan. Saudara sekalian, mengapa sih kita ngekeh ngotot anak kita harus ke sekolah? Tidak lain tidak bukan supaya dia dididik, supaya dia jadi orang, belajar bersosialisasi dengan baik. Meskipun harus bangun pagi, meskipun harus terpisah dengan orang tuanya, meskipun harus sedih, tapi gak apa-apa.
Karena penderitaan itu adalah penderitaan yang perlu dan mendatangkan kebaikan. Penderitaan yang perlu dan mendatangkan kebaikan, saya yakin adalah satu penderitaan yang mau kita tanggung. Betul apa benar saudara? Sebagai seorang suami, saya yakin menderita kerja, aku mau karena untuk istriku. Sebagai seorang ayah, menderita kerja cari uang, aku rela supaya keluargaku bisa terhidupi dengan baik. Kita mau karena penderitaan itu perlu dan bermanfaat. Tapi kalau dibalik kondisinya, penderitaan itu perlu dan bermanfaat, tapi bagi orang lain, saudara mau enggak? Bukan untuk keluarga saudara, bukan untuk orang yang saudara kasihi, tetapi untuk orang yang melawan saudara, untuk orang yang menentang saudara, untuk orang yang tidak tahu terima kasih. Saudara mau enggak? Saya sih kagak, saudara. Kagak. Sorry ya, enggak. Kita nggak akan mau kalau seperti itu. Tetapi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan ada satu pribadi yang mau. Dia menjadi hamba dan bahkan hamba yang menderita, saudara. Bukan karena dia perlu, bukan. Bukan juga karena bermanfaat bagi dirinya, bukan. Tetapi dia adalah hamba yang menderita demi keselamatan manusia. Slide berikutnya. Ya, Yesus adalah hamba yang menderita demi keselamatan manusia, saudara. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu perkataan yang sederhana ini. Dan saya berharap melalui perenungan akan satu kalimat yang sederhana ini, saudara kita semua diberkati pada sore, pada malam hari ini. Ini inti khotbah saya. Pertama, mari kita melihat bahwa Yesus, dia adalah hamba yang menderita. Di dalam firman yang kita baca, Yesaya 53 ayat yang keempat, di sana dikatakan, dia kena tulah, slide berikutnya. Dia dipukul, dia ditindas Allah, dia ditikam, dia diremukkan, dan dia diganjar. Saudara, kata-kata yang dipakai di sini adalah kata-kata yang sangat keras. Kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Saudara, apa itu kena tulah? Kita tidak akan berkata kena tulah kalau orang itu cuma gatel-gatel. Terus kita bilang kena tulah, oh enggak. Kita enggak akan bilang kalau dia encok pinggangnya, oh dia dipukul Allah, tidak. Mengapa kata tulah, ditindas, dipukul Allah, ditikam, diremukkan, diganjar bisa muncul? Karena kata-kata ini adalah satu kata yang menggambarkan kondisi Yesus pada waktu itu. Pada waktu yang akan terjadi, dan ini merupakan satu nubuat yang akan dialami oleh Yesus. Penderitaan seperti apa sih saudara? Yang membuat Yesus itu dikatakan ditulah, diganjar, ditindas, dan dipukul oleh Allah. Kita melihat pertama-tama adalah penderitaan secara jasmani. Slide berikutnya. Saudara, penyalipan merupakan satu proses penghukuman yang sangat berat dan sangat keji, saudara. Saya yakin tidak asing buat saudara tentang apa itu penyalipan. Ada berbagai sumber yang mencoba meneliti sesungguhnya ketika seseorang disalib itu apa sih yang terjadi dengan dia. Atau apa yang dia derita ketika dia hendak disalib dan bahkan disalibkan. Salah satu sumber menyebutkan, slide berikutnya, orang sebelum disalibkan dia akan dicambuk terlebih dahulu sebanyak 242 kali cambukan. Sebelah kiri 121 kali, sebelah kanan 121 kali. Selain itu saudara, Tuhan Yesus di dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota, dia 3 kali tersandung dan terjatuh. Ini bukan cuma tersandung dan terjatuh biasa, tetapi Yesus di dalam keadaan penuh dengan luka, dia tersandung dan dia terjatuh. Bukan hanya itu saja saudara, tetapi dia juga menderita 17 jam sebelum dia disalib. Bukan hanya itu, tetapi dia juga saudara mengalami luka-luka sebanyak 5.480 luka di sekujur tubuhnya. 1 luka cukup untuk membuat kita menjerit. 2 luka cukup untuk membuat kita merasa kesakitan dan tidak tahan. Ini 5.000-an luka. Bukan hanya itu, tapi ada 17 duri tajam dengan panjang 3-3,5 cm yang menancap di kepalanya. Sehingga saudara, untuk menancapkan duri-duri itu, orang harus menggunakan tongkat atau alat
supaya tangannya itu nggak nyentuh. Karena duri-duri itu tajam. Mereka pakaikan di atas kepala Yesus lalu memukulkan demikian. Supaya duri itu masuk ke dalam kepala Yesus. Bukan cuma itu saudara. Tentara-tentara menyeret dia. Mencambuk dia dan memukul dia. Dan Yesus mencucurkan darah yang sangat banyak dari dalam tubuhnya yang penuh dengan luka. Saudara, penggambaran tentang kondisi penyalipan Yesus cukup membuat kita yakin bahwa ini benar-benar adalah sebuah luka, sebuah penderitaan yang begitu kejam, yang begitu keji. Dan kalau saudara belum yakin, saudara bisa nonton filmnya The Passion of Christ, The Passion. Film yang tidak pernah saya kuat untuk tonton. Di bagian penyalipan selalu saya menutup mata karena saya tidak kuat saudara. Untuk melihat bagaimana Yesus dicambuk dan disalibkan. Saya tidak kuat melihat betapa kejamnya penderitaan yang Yesus alami. Yang diberikan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Roma. Saudara, itu sebabnya orang mengatakan dia kena tulah. Karena 5.000-an luka, kepalanya penuh dengan duri, tangan dan kaki dipaku. Itu sebabnya orang berkata dia kena tulah. Dia ditindas dan dia dipukul Allah. Karena penderitaannya begitu berat. Sampai-sampai ada orang mengatakan penderitaan Yesus adalah penderitaan yang paling berat di dalam sejarah. Saudara setuju? Penderitaan Yesus adalah penderitaan paling berat di dalam sejarah. Saudara melihat bagaimana Yesus dihajar dan dipaku. Rasanya tidak heran kalau orang mengambil keputusan atau kesimpulan penderitaan Yesus adalah penderitaan paling berat di dalam sejarah. Tetapi menurut saya secara pribadi, penderitaan Yesus bukan yang paling berat. Karena kalau saudara melihat penyiksaan di dalam sejarah, saudara, satu demi satu itu keji, itu brutal. Penyalipan itu memang keji, itu memang brutal, tetapi itu hanya salah satu bentuk kekejian dan kebrutalan. Dan bukan yang paling brutal, bukan yang paling keji. Banyak orang juga menderita sengsara seperti Yesus. Banyak orang juga disalib, banyak orang juga dipenjara di bawah tanah atau dipenjara di dalam air. Pada waktu revolusi Vietnam terjadi. Banyak orang juga disiksa di dalam revolusi kebudayaan di China. Oh, banyak orang juga menderita di dalam peperangan-peperangan yang terjadi. Banyak wanita, banyak anak-anak disiksa di dalam perang dan perdagangan sampai hari ini. Jadi penderitaan Yesus menurut saya bukan yang paling berat, saudara. Slide berikutnya. Bukan yang paling berat. Jika kita melihat penderitaan Yesus secara jasmani, maka itu bukan yang paling berat. Tetapi ini poinnya, penderitaan secara rohani. Saudara, penderitaan rohani itu apa? Penderitaan rohani itu adalah penderitaan di mana terjadi keterpisahan antara Yesus dengan Allah. Di dalam Matius 27 ayat 46, di sana ketika Yesus disalib, dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku?" Saudaraku, pada waktu momen Yesus disalibkan, saudara, di sana ada satu penderitaan rohani yang penting yang terjadi, yang sangat berat, di mana Yesus terpisah dengan Allah Bapa. Saudara, apa itu artinya terpisah dengan Allah? Terpisah dengan Allah itu berarti terpisah dengan sumber kehidupan. Seperti saudara kalau cabut pohon dari akarnya, dia terpisah dari sumber kehidupan, dia mati. Seperti kalau saudara ambil ikan dari dalam air, dia akan kelepek-kelepek, diam, dan kemudian mati. Itu sama juga seperti manusia, kita semua disuruh tahan nafas, tutup hidung, tidak bernafas. Saudara, dalam detik pertama, kedua, jantung kita akan berdetak makin cepat, tuk, 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 tuk. Lalu kemudian sekujur tubuh kita mulai tegang, dan ketika kita terus tahan nafas, saudara, berakhirlah kehidupan kita. Terpisah dari sumber kehidupan, itu seperti kita menahan nafas. Tetapi bukan cuma itu, saudara. Bukan cuma terpisah dari oksigen, tetapi juga terpisah dari unsur-unsur kehidupan lain. Seperti kasih, seperti damai, seperti penghiburan,
seperti pengharapan, dan lain-lain. Pernahkah saudara merasa tidak diinginkan oleh orang lain? Banyak orang tumbuh di dalam keluarga yang tidak menginginkan dia. Di mana mamanya berkata, "Nak, mama tuh sebenarnya pengen aborsi kamu. Aduh, kamu ini kebobolan, tidak direncanakan." Oh, anak itu merasa, waduh, berubah langsung hidup dia karena satu perkataan. Karena dia merasa tidak diinginkan. Dia merasa dia tidak dikasihi. Dia merasa, saudara, keberadaannya di dalam dunia ini tidak diinginkan, tidak dikasihi, dan tidak ada yang peduli dengan dia. Orang-orang yang putus cinta seringkali berkata, "Hidup saya mau mati." Kenapa? Nggak ada kasih, nggak ada damai, tidak ada penghiburan, tidak ada pengharapan. Itu yang namanya terpisah dari sumber kehidupan. Saudaraku sekalian, terpisah dari sumber kehidupan itu terjadi dan dialami oleh Yesus. Orang-orang yang mengalami perasaan mau mati itu begitu berat, sehingga dari nggak sakit pun jadi sakit. Apalagi Yesus yang sudah terpaku di atas kayu salib, yang sudah menderita 17 jam, yang sudah penuh dengan luka, kini harus mengalami keterpisahan dengan Allah. Karena pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, dia sedang menanggung hukuman dosa umat manusia, sehingga Allah Bapa yang suci dan adil memalingkan wajahnya, tidak mau melihat Yesus. Dan di situ terjadi perpisahan antara Allah Bapa dengan Allah Anak. Saudara, topik ini sulit. Kita tidak tahu bagaimana menjelaskan dengan baik. Para ahli teolog pun tidak bisa menjelaskan dengan baik. Mereka hanya bisa menegaskan bahwa memang ini terjadi dan perlu terjadi. John Calvin berkata, sebab sangatlah penting bagi Kristus untuk merasakan beban hukuman ilahi guna meredakan murka Allah dan memuaskan keadilannya. Jonathan Edwards berkata, penelantaran Kristus di atas kayu salib adalah hukuman atas dosa dan terdiri dalam penarikan pengaruh kasih karunia Roh Allah yang selalu bersamanya dan dalam membiarkannya bergulat dengan kekuatan-kekuatan setan dan beban dosa-dosa dunia tanpa dukungan apapun. Dia dibiarkan bergulat dengan kuasa setan tanpa dukungan apapun, kata Edwards. Charles Hodge mengatakan sang anak Allah harus menanggung murka Allah yang merupakan konsekuensi alami dan wajar dari sang anak Allah mengambil sifat kita dan menanggung kutukan kita. Bukan cuma itu, Herman Bavinck berkata, di dalam kegelapan di atas kayu salib, saudara, Allah meninggalkan putranya, mencurahkan seluruh kemarahannya atasnya, dan membinasakan dosa-dosa kita sehingga kita selamanya terbebaskan dari hukumannya. Saudaraku, penderitaan jasmani yang Yesus alami, plus penderitaan rohani ini, saudara, pada saat Yesus disalib, itulah yang membuat penderitaan Yesus menjadi penderitaan yang paling berat di dalam sejarah, paling unik dan tidak tergantikan. Banyak orang menderita lebih berat dari Yesus, tetapi tidak sama hakikatnya dengan penderitaan Yesus. Karena penderitaan Yesus bukan cuma penderitaan jasmani, tetapi penderitaan rohani. Di mana dia tidak hanya sakit secara fisik, tetapi juga dia mengalami keterpisahan dengan Allah. Saudaraku, kini pertanyaannya, buat apa sih Yesus mengalami penderitaan seperti itu? Buat apa sih Yesus disalib dan mengalami keterpisahan dengan Allah? Buat apa relasi kekal Allah Tritunggal yang tidak terpisahkan itu harus dipisahkan di dalam momen penyaliban itu? Buat apa, saudara? Jawabnya adalah demi keselamatan manusia. Demi keselamatan manusia. Saudara, ayat yang tadi kita baca mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Buat apa, saudara? Buat menyelamatkan kita. Kita sudah berdosa.
Dan dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dan kalau kita terus hidup di dalam dosa, saudara, maka kita mengalami keterpisahan seperti yang tadi saya katakan dengan Allah. Tuhan Yesus tidak mau itu terjadi. Oleh sebab itu dia datang ke dalam dunia. Dia gantikan kita menanggung hukuman, yaitu keterpisahan dengan Allah, dia tanggung. Supaya kita orang-orang yang kemudian datang kepadanya, mengakui dosa kita, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat kita, kita tidak perlu lagi terpisah dengan Allah sampai selama-lamanya. Kita tidak lagi perlu terpisah dengan sumber kehidupan kita, saudara. Kita tidak perlu lagi menderita merana di dalam dunia dan di dalam kekekalan nanti. Karena Yesus sudah tanggung itu. Nah, di dalam hal penderitaan rohani inilah Yesus menggantikan kita. Sehingga kita bisa terbebas dari hukuman kekal di dalam neraka. Sebuah tempat di mana tidak ada lagi intervensi Allah. Dan yang hadir sepenuhnya adalah murka Allah yang dituangkan secara total di dalam neraka. Kita tidak perlu, karena Yesus sudah tanggung keterpisahan itu demi kita. Oleh sebab itu jika kita percaya pada Yesus, dosa kita diampuni. Kita menjadi manusia ciptaan baru. Dan kita hidup baru di dalam Tuhan. Saudara, seorang pengkhotbah bernama Brownlow North, suatu kali di dalam pelayanannya, ketika dia mau berkhotbah, dia menerima sepucuk surat, saudara. Surat itu mengatakan, kalau kamu berani maju berkhotbah, maka saya juga akan maju. Saya akan membeberkan masa lalumu kepada semua pendengarmu hari itu. Kalau kamu berani maju khotbah, saya juga maju, saya beberkan semua masa lalumu. Kata orang itu. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia tetap maju berkhotbah. Dan di awal dari khotbahnya, dia membuka sepucuk surat. Lalu dia berkata, saudara sekalian, saya adalah orang berdosa yang dikasihani Allah. Masa lalu saya adalah masa lalu yang gelap. Masa lalu saya adalah masa lalu yang rusak. Kemudian dia mulai menyebutkan satu demi satu dosa yang dia lakukan di masa lalunya. Satu demi satu kerusakan, kejahatan, kebejatan yang dia lakukan. Dia sebutkan satu persatu di dalam khotbahnya. Dan sesudah itu, saudara, dia berkata, namun sekarang aku ada karena Tuhan mengampuni dan berbelas kasihan kepadaku. Dia berkata seperti ini, saya tidak seperti yang seharusnya. Slide berikutnya. Saya tidak seperti yang saya inginkan. Saya tidak seperti yang saya harapkan di dunia lain. Tetapi saya bukan seperti yang dulu lagi. Dan oleh anugerah Allah saya menjadi seperti diri saya saat ini. Saudara, inilah orang yang sudah diampuni Tuhan. Masa lalunya yang begitu kelam, begitu kotor, Tuhan ampuni. Dia tidak lagi perlu terpisah dengan Tuhan. Sebaliknya dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyambung perkataan Tuhan kepada jemaatnya. Bukannya perpisahan, tetapi persatuan dengan Allah. Bukan terputus dengan sumber kehidupan, tetapi justru connect, justru nyambung dengan sumber kehidupan dan menjadikan dia manusia ciptaan yang baru. Saudara, inilah kuasa salib Kristus, di mana dia menderita di atas kayu salib. Dia mengampuni kita dan menjadikan kita manusia ciptaan baru. Saudara percaya atau tidak akan hal itu? Saudaraku sekalian, banyak orang yang sudah percaya kepada Kristus dan mengalami apa itu yang namanya dosa diampuni. Hidupnya menjadi baru. Bagaimana dengan saudara? Apa yang menjadi pergumulan dosa saudara saat ini? Apa dosa-dosa yang menjadi pergumulan daripada saudara sekarang yang membuat saudara merasa tidak layak, yang membuat saudara merasa gagal? Saudara, banyak orang hidup di dalam tekanan akibat dosa-dosanya. Banyak suami-suami berkata, saya bukan suami yang baik. Saya bukan suami yang setia. Saya kerap kali tidak setia kepada istri dan pernikahan saya. Saya kerap kali tidak menjadi ayah yang baik, yang hadir, yang mendidik anak-anak saya sehingga mereka tumbuh tanpa seorang figur ayah. Tidak sedikit istri berkata, oh saya juga bukan istri yang baik. Saya tidak mau mengambil peran untuk mendidik anak.
Saya tidak mau bertanggung jawab terhadap keluarga saya yang saya pikirkan hanya bagaimana saya bisa hidup enak, bagaimana saya bisa hidup berkecukupan. Saya tidak mau peduli tentang suami dan tentang anak-anak saya. Saudaraku, dosa apapun yang kita lakukan, kalau kita datang kepada Tuhan, kita bawa itu ke hadapan Tuhan, saudara, maka penderitaan Kristus di atas kayu salib itu bisa menggantikan hukuman dosa yang harusnya kita peroleh. Dosa kita diampuni dan kita tidak perlu lagi mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Banyak anak berkata, saya bukan anak yang baik, saya bukan anak yang menghormati papa mama. Kalau papa mama ngomong 1 kalimat, saya balas 10 kalimat. Kalau papa mama tidak bisa penuhi keinginan saya marah kepada mereka. Saudara, kalau kita bukan anak yang baik, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun atas dosa kita. Tuhan mengampuni dosa kita dan kita tidak perlu mengalami hukuman daripada dosa kita, yakni keterpisahan dengan Allah. Pengampunan Kristus slide berikutnya. Pengampunan yang berasal dari kematian Kristus mengampuni dosa kita, saudara, dan membebaskan kita dari hukuman, yakni keterpisahan kekal dengan Allah. Tapi tidak sedikit orang Kristen berkata begini, oh saya udah minta ampun kepada Tuhan Yesus. Saya udah sering minta ampun, tapi nyatanya Tuhan tidak ampuni saya. Loh kok tahu itu Tuhan tidak ampuni? Iya, kenyataannya sampai hari ini saya masih menderita di dalam kehidupan saya. Tuhan, dia belum ampuni saya. Saudaraku sekalian, pengampunan Kristus buat kita, perhatikan baik-baik. Ini mengubah status kita di hadapan Tuhan. Yang tadinya berdosa jadi orang benar. Itu pengampunan. Yang tadinya harus dihukum terpisah dengan Tuhan, kini gak perlu lagi dihukum dan kita bisa bersatu dengan Tuhan. Itu pengampunan Kristus, mengubah status kita dan kondisi kita di hadapan Tuhan. Tapi saudara, pengampunan Tuhan tidak selalu mengubah kondisi kita di dalam dunia ini secara aktual. Suatu kali seorang anak pemuda berkata begini kepada pendetanya, tolong doakan saya. Kenapa? Belakangan ini badan saya merasa panas dingin. Ada apa yang terjadi? Saya merasa ada sesuatu di dalam diri saya. Ada apa yang terjadi? Saya sudah berdosa. Berdosa apa? Saya tidur dengan seorang wanita. Tolong doakan saya. Pendeta itu berkata, oke. Engkau akan didoakan. Mari kita minta pengampunan dari Tuhan. Tapi mengenai apakah engkau terjangkit virus HIV atau tidak, itu persoalan lain. Pengampunan Tuhan tidak serta-merta melepaskan kita daripada konsekuensi dosa. Jika nanti kamu pergi tes ke dokter dan ternyata hasilnya positif HIV/AIDS, itu konsekuensi. Tapi Tuhan tetap mengampunimu, tapi dia tidak menghilangkan konsekuensi itu. Tapi jika kamu tidak terjangkit HIV/AIDS, puji Tuhan, itu artinya Tuhan juga menyelamatkan hidupmu yang sekarang dari penyakit itu. Saudara, kita kerap kali mencampurkan pengampunan dengan konsekuensi dosa dan menjadikan konsekuensi akibat perbuatan dosa kita sebagai ukuran pengampunan dari Tuhan. Itu pandangan yang keliru. Pengampunan dari Tuhan mengubah status kita di hadapan Tuhan, menyelamatkan kita dari penghukuman kekal, tetapi tidak selalu melepaskan kita daripada konsekuensi dosa. Jika kita adalah seorang yang hidup di dalam hawa nafsu, di dalam ketidakkudusan, di dalam ketidaksetiaan terhadap pernikahan, saudara, mungkin kita harus menanggung konsekuensinya, terjangkit oleh penyakit-penyakit tertentu. Dan kita harus bayar harga untuk menjalani pengobatan. Jikalau kita adalah orang yang terlibat di dalam berbagai kecanduan, alkohol, rokok, dan berbagai minuman-minuman keras lainnya, saudara, mungkin kita harus menanggung konsekuensi di mana fungsi hati kita rusak. Dan kita harus menjalani pengobatan yang mahal harganya, dan hidup kita hancur. Kalau kita adalah seorang yang serakah, saudara, akan uang, kita selalu iri, kita selalu merasa tidak cukup, itu adalah dosa yang bisa Tuhan ampuni, tetapi mungkin kita harus tanggung akibatnya, karena kita menelantarkan keluarga kita terlalu lama. Kita harus berjuang untuk memulihkan relasi kita dengan keluarga.
Kalau begitu buat apa pengampunan Tuhan jika aku harus masih tanggung konsekuensinya? Pengampunan Tuhan, saudara, menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Dan pengampunan Tuhan itu mengubah konsekuensi dosa, bukan lagi hukuman, tetapi pembentukan. Slide berikutnya. Konsekuensi dosa di masa kini bukan lagi merupakan hukuman, melainkan ganjaran dan pembentukan yang mendewasakan kita. Oleh sebab itu saudara, harus dijalani dengan bersandar pada anugerah Tuhan dan belas kasihan daripada Tuhan. Ketika kita sudah minta ampun, saudara, Tuhan ampuni kita. Dan ketika kita jalani konsekuensi itu bukan penyiksaan, tetapi itu ganjaran yang mendewasakan orang-orang yang sudah Tuhan ampuni. Supaya orang yang Tuhan ampuni itu kemudian menjadi orang yang dewasa imannya. Orang yang belajar menghargai anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan tidak lagi bermain-main dengan dosanya. Saudara sekalian, Yesus adalah hamba yang menderita demi keselamatan kita. Demi keselamatan umat manusia. Pertanyaannya, hari ini saudara, sudahkah engkau menerima Yesus? Dia sudah menderita. Tapi sudahkah engkau menerima karya hasil dari penderitaannya itu? Jika engkau sudah terima hasil daripada penderitaannya itu, jika engkau sudah diselamatkan Tuhan, jika Tuhan sudah mengampuni dosamu saudaraku, hari ini apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan? Jika ada konsekuensi karena dosa yang harus kita tanggung, jalani dengan iman, berharap kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak meninggalkan kita, Dia akan pegang tangan kita selalu untuk dewasakan iman kita, supaya kita bertumbuh makin hari, makin sesuai dengan rencana Tuhan yang indah. Mari kita terus menatap kepada hamba yang menderita itu, dan kiranya saudara iman kita semakin dikuatkan. Mari kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Yesaya 53, firman Tuhan berkata, ia dihindari, ia dihina orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya.
Saudara sekalian, Yesus menderita bagi kita, menyerahkan dirinya bagi kita, dan mengalami hukuman. Dan hukuman yang paling berat adalah keterpisahan dengan Allah. Sebuah hukuman yang sebenarnya tidak perlu dia tanggung, tetapi dia tanggung itu untuk kita, supaya kita orang-orang yang percaya kepadanya tidak perlu menanggung keterpisahan dengan Allah. Oleh sebab itu, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, dan diteguhkan di dalam baptisan kudus, Tuhan mengundang kita semua untuk bersama-sama senantiasa datang kepadanya, memperoleh kekuatan, kasih karunia, supaya kita dapat teguh mengikut Tuhan. Meskipun hari ini dia sudah tidak ada di tengah-tengah kita secara fisik, dia ada secara rohani, saudara, di tengah-tengah kita. Dan bukan hanya itu saja, tetapi dia juga memberikan sebuah sarana anugerah. Sebuah sarana anugerah supaya kita bisa pegang, supaya kita bisa lihat, supaya kita bisa kecap dan rasakan dan mengingat akan penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus buat kita. Dan pada saat kita menerima perjamuan kudus itu, terjadi satu persekutuan rohani antara kita dengan Tuhan, sehingga iman kita dikuatkan untuk terus mengikut Tuhan. Mari hari ini umat Tuhan, saudara yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara-saudara yang sudah menerima baptisan kudus, dewasa ataupun sidi, mari kita bersama-sama menghampiri meja Tuhan, menerima roti dan anggur, perlambang tubuh dan darah Tuhan, agar iman kita dikuatkan, agar iman kita sekali lagi disegarkan untuk mengikut Tuhan. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, tenangkan hati kita. Mari ingat kasih Tuhan. Ingat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ingat kasih Tuhan yang sudah menderita buat kita. Mari katakan bersama-sama. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari katakan sekali lagi, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, Ingat kebaikan-Nya. dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Dengan segenap hati saudara katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa Kasih-Nya. Ku takkan lupakan kebaikan-Nya. Ku takkan lupa
Tuhan, kasih-Mu terlalu besar bagi kami ya Tuhan. Engkau mati di salib buat kami. Engkau menyelamatkan kami. Tapi seringkali kami sebagai orang-orang yang mengaku kenal Tuhan, kami sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosanya, justru kami berbuat dosa, mendukakan hati Tuhan, dan seolah-olah kami ingin Tuhan kembali menderita buat kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami dan ajar kami untuk menghargai anugerah Tuhan. Sebentar ketika kami akan menerima roti dan anggur ini, Tuhan hadirlah di dalam kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini. Jamah mereka, kuatkan iman mereka ya Tuhan, supaya mereka menjadi umat Tuhan, menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan hormat, dengan sikap yang tenang, mari kita buka cawan ini saudara. Kita persiapkan roti dan anggur yang ada di tangan kita. Bagi saudara yang sudah membuka, pegang roti itu dengan tangan kanan saudara. Bagi saudara yang belum selesai, saudara bisa membuka secara perlahan dan tetap dengan sikap yang menghormati hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Saudara sekalian, pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur atasnya, lalu Dia pecah-pecahkan. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan, kita terima, kita bangkit berdiri dengan sikap yang menghormati Tuhan. Terimalah roti ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan saya meminta sesudahnya kesediaan penginjil Rudi untuk memimpin di dalam doa syukur atas roti yang diterima. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, betapa kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di malam hari ini, di peringatan Jumat Agung ini, kami boleh sekali lagi memperingati dan mengenang bagaimana Engkau rela menderita bagi kami. Dan juga ya Tuhan, di malam hari ini, kami boleh sekali lagi menerima perjamuan kudus-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk izin perkenanan Tuhan, untuk undangan dari Tuhan, untuk kami menikmati hidangan semeja dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Kami juga mengucap syukur kami telah menerima roti yang menjadi perlambang daripada tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Kiranya ini boleh terus menjadi ingat-ingatan bagi setiap kami, bahwa Tuhan, Engkau sungguh mengasihi setiap kami. Engkau rela mati untuk menebus kami semua, agar kami yang seharusnya binasa, tapi kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh adalah sebuah anugerah yang tiada ternilai. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sesudah makan, Tuhan mengambil cawan dan Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab barang siapa makan roti dan minum dari cawan ini, dia memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur dan hormat di hadapan Tuhan. Sesudah itu saya minta kesediaan penginjil Samuel untuk memimpin di dalam doa syukur atas anggur yang diterima.
Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu buat kami. Penderitaan-Mu itu nyata, dan darah-Mu tercurah untuk satu karya yang indah buat kami. Sekali dan selama-lamanya, cukup untuk setiap orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan, anggur yang kami minum, perlambangan darah-Mu, biar itu boleh kami hayati di dalam diri kami, bahwa kami bersatu di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami. Sehingga di dalam seluruh kehidupan kami pun boleh turut serta seperti Engkau, menjadi hamba yang rela menderita, hidup bagi kemuliaan Tuhan, meski tantangan begitu besar yang harus kami hadapi, bukan untuk diri kami sendiri, tapi bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu, dan biarlah perjamuan yang kami nikmati menjadi satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah menerima roti dan anggur dari Tuhan. Kita sudah bersekutu bersama-sama dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Firman Tuhan berkata kepada kita, Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Baik kita hidup maupun kita mati, saudara, engkau adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu tetaplah hidup, senantiasa setia kepada Tuhan, dan memperkenankan hati Tuhan. Mari sebagai tekad kita katakan, ku takkan lupa akan kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Katakan dari dalam hatimu, saudara, ku takkan lupa anugerah-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Oh, karena Dia memuaskan hatiku, Dia penuhkan, oh Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku yang terdalam. Puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita gereja di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Untuk itu mari kita menyiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya yang sudah kita terima. Seperti dalam Mazmur 118
ayat 1 yang berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan mengangkat pujian Hanyalah Darahnya Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain hanya oleh darah Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Yang dapat selamatkanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain hanyalah darahnya Yesus. Baiklah yang ketiga, dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Ampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain hanyalah darahnya Yesus. Dan yang ketiga, dosaku diampuni. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus, darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Darah Yesus, hanyalah darahnya Yesus, hanyalah darahnya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, bahkan Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi pendamaian atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami betapa dalam, betapa luas, betapa lebarnya kasih Tuhan yang tidak berkesudahan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada sore malam hari ini kami membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami berikan ini boleh diberkati Tuhan, boleh dipakai untuk menjadi saluran berkat, bahkan menjadi perpanjangan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, biarlah Engkau senantiasa mengajarkan kami untuk senantiasa memberikan kehidupan kami, tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah Engkau yang senantiasa menyertai kami, sebagaimana Engkau telah menyertai kami
sampai ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mau meninggikan namanya. Kita mau berkata, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Saudara, pandanglah Tuhan sumber berkat-Mu. Berharaplah kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan engkau dan yang akan terus memelihara engkau di dalam segala pergumulan hidupmu. Mari umat Tuhan, buka hatimu, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali dan bersaat teduh. Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman untuk kebaktian Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu jam 16.30 sore. Sekali lagi, ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April dan hanya akan diadakan satu kali pada pukul 16.30. Mohon untuk perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Dan juga pada hari Minggu